Bagaimana kabar kalian? Kabar baik-baik selalu, Bu. Baik, puji Tuhan ya kalau kalian kabar baik. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, Ibu minta salah satu kesediaan dari kalian, salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Baik, silahkan Maria. Oke, baik Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya membawakan doa ini secara Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Reni yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita, jadi perlu adik-adik ketahui bahwa kegiatan kita itu namanya adalah kegiatan bimbingan kelompok, di mana tujuannya itu agar kalian semua mampu mengembangkan kemampuan dan juga dapat mengenal lebih dalam tentang diri kalian. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih ya. Untuk itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk share materi kita. Apakah sudah terlihat, Ibu? Masih baik, sudah terlihat. Baik, terima kasih kepada Linda yang sudah share. Materi ini topiknya mungkin lebih kepada kepada teman kita laki-laki, namun mereka tidak sempat hadir, jadi Ibu akan mengirimkan PowerPoint-nya pada grup WA supaya mereka juga bisa membaca ya. Untuk itu kita langsung saja. Jadi topik yang Ibu pilih di sini adalah bahaya merokok. Jadi kita akan mengenal zat-zat yang terkandung dalam rokok itu dan pengaruhnya bagi kesehatan. Karena adik-adik sudah menjelang ujian dan kalau adik-adik terus melakukan atau merokok, maka itu akan berdampak bagi kesehatan adik-adik. Baik, kepada Linda mungkin bisa lanjut kepada slide berikutnya. Nah, zat yang pertama yang terkandung dalam rokok itu adalah zat nikotin. Jadi senyawa ini adalah racun dalam rokok yang juga digunakan sebagai salah satu komponen pembuatan racun serangga. Jadi senyawa ini menyebabkan pembuluh darah dan juga pembuluh darah tubuh dari kalian semua kalau kalian terus mengkonsumsi rokok. Berikutnya. Zat yang kedua itu adalah aseton. Jadi zat aseton ini adalah zat kimia yang terkandung dalam cairan pembersih kuteks. Jadi gejala awal jika tubuh terpapar zat ini adalah kepala pusing dan juga badan lemas, mual, muntah serta iritasi pada hidung, mata, tenggorokan dan juga kulit. Zat yang berikutnya itu amonia. Jadi amonia ini merupakan zat beracun yang merupakan komponen dari bahan pembersih, pemutih dan juga deodoran. Racun dalam rokok yang satu ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan sehingga timbul gejala batuk dan nyeri tenggorokan dan berisiko terkena pneumonia dan juga kanker pada paru-paru. Zat yang berikut adalah arsenik. Jadi arsenik ini adalah bahan kimia beracun yang terdapat di logam tanah dan biasa dimanfaatkan sebagai racun tikus. Jadi senyawa dalam atau zat
ini dapat diketahui dapat berkontribusi terhadap kanker paru-paru, kulit, dan juga kandung kemih, hati, dan ginjal. Yang berikutnya. Baik, yang kelima itu adalah kadmium. Jadi kadmium ini adalah bahan yang terkandung dalam batu baterai ya. Jadi kalau kita terpapar kadmium ini secara terus-menerus dapat membuat senyawa ini menumpuk dalam jaringan paru-paru kita sehingga seiring waktu atau sering terpapar ini akan merusak jaringan paru-paru dan juga merusak ginjal, hati, dan juga tulang. Baik, berikutnya adalah zat yang keenam itu adalah formaldehida. Jadi formaldehida ini adalah zat yang umumnya digunakan untuk mencegah pembusukan pada mayat atau jenazah ya. Jadi senyawa ini menyebabkan iritasi pada sel pernapasan. Selain itu juga kanker dapat menyebabkan kanker pada hidung, trakea, hingga kanker darah atau yang biasa kita kenal dengan pneumonia. Yang berikutnya itu adalah yang terakhir itu adalah tar. Jadi tar itu merupakan senyawa berbahaya yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar aspal jalanan. Jadi semakin lama rokok terbakar, maka semakin tinggi pula kadmium kandungan tar yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi senyawa ini dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif, kronis, dan juga kanker paru-paru. Yang terakhir itu adalah benzema. Jadi senyawa ini adalah terkandung dalam asap rokok yang dihirup oleh semua orang. Jadi tidak hanya orang-orang atau teman kita laki-laki yang merokok. Dan mungkin ada juga perempuan juga yang merokok ya. Tapi jadi perlu kalian tahu bahwa benzema ini dapat dihirup oleh semua orang karena itu dia terkandung dalam asap rokok itu. Jadi ketika kita terpapar benzena ini dalam jangka panjang dapat merusak sumsum tulang dan menyebabkan gangguan pada darah. Dan saat ini benzena juga dikaitkan dengan peningkatan risiko leukemia atau kanker darah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu share. Selanjutnya, kalian semua ada yang ingin bertanya atau tapi materi yang sudah Ibu bagikan? Atau bisa dipahami? Bisa dipahami, ini dari saya ya Ibu, pertanyaan dari saya. Mungkin baik, dari saya kan sekarang, ya Ibu, sekarang kan banyak laki-laki yang suka merokok ya Ibu. Sampai-sampai mereka tuh dalam satu hari, kalau mereka itu tidak bisa makan lah, atau tidak bisa, pokoknya tanpa merokok satu hari itu mereka tidak bisa. Jadi pertanyaan dari saya, upaya apa supaya mereka bisa berhenti merokok dan maksudnya lepas dari merokok itu, maksudnya upayanya itu bagaimana Ibu untuk mengatasi itu? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Maria Christina Deku yang sudah bertanya. Jadi Ibu akan berusaha untuk bekerja sama dengan pihak untuk mendatangkan mereka di sekolah untuk mensosialisasikan tentang lebih lanjut lagi tentang bahaya merokok itu. Jadi di sini mungkin dari pertanyaan dari Adik Reni terkait bagaimana caranya supaya laki-laki itu bisa berhenti merokok. Jadi upayanya itu mungkin kita tidak bisa menghentikan mereka begitu saja. Jadi mungkin itu kesadaran dari dirinya. Seperti itu. Dan juga Ibu akan mendatangkan
pihak tersebut agar mereka bisa mengetahui penyebab apa saja atau akibat apa saja yang akan mereka tanggung jika mereka terus-terus mengkonsumsi rokok itu. Baik itu saja mungkin bisa dipahami atau bagaimana? Bisa dipahami. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Dari saya, Ibu. Baik, silahkan Maria Daro. Ibu, saya mau bertanya, jika ini perempuan yang merokok itu bahayanya seperti apa, Ibu? Jika perempuan yang merokok? Baik, mungkin penyebabnya sama, yaitu mungkin itu akan menyebabkan kanker darah dan juga akan merusak ginjal dan juga bisa memicu kanker paru-paru, seperti itu. Penyebabnya sama. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, Ibu, terima kasih. Jawaban sudah bisa dipahami, Bu. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah bertanya. Mungkin itu saja kegiatan kita kali ini. Mungkin kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Semoga materi ini bermanfaat dan setelah ini Ibu akan kirimkan link Google Form untuk kalian mengisi mengevaluasi hasil kita, mengevaluasi kegiatan kita. Untuk itu sepertinya kegiatan kita sudah berakhir, maka Ibu meminta kita menutupnya dengan doa. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Baik. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.